Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, Anda bertanya Alkitab menjawab di episode 219, 08 13 15 8 0 dan seterusnya. Selamat Pak Eras, saya mau mengusulkan agar rekaman Anda bertanya Alkitab menjawab mulai episode 1 sampai dengan sekarang dan seterusnya, agar dapat disiarkan ulang di radio-radio Kristen seluruh Indonesia. Agar orang-orang di daerah kota, di kabupaten kecil di seluruh Indonesia yang tidak punya cukup kuota internet dapat diberkati dengan mendengar ABAM walau hanya rekaman ulang lewat radio. Masih ada orang-orang tua lansia di daerah kecil yang tidak punya smartphone atau cukup kuota internet. Mereka bisa mendengarkan ABAM lewat radio. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak sekeluarga. Ini usul yang sangat bagus dan di sini ada staf saya. Tolong dirubah jadi suaranya saja, jadi MP3. Ya, terima kasih untuk yang mengusulkan ini. Ya, terima kasih. 08127906 dan seterusnya, ibu rumah tangga usia 37 tahun. Salam Pak, saya sering berpikir Tuhan diam kepada saya. Waktu itu saya memiliki pergumulan yang cukup berat yang intinya tidak bisa menerima dan mengampuni diri sendiri. Dan hidup dalam kesalahan penyesalan. Tapi saya semakin hari saya mendengar khotbah Pak Eras, saya diubahkan dan saya sudah bisa bangkit Pak. Sekarang saya mau hidup untuk Tuhan, untuk hidup di langit baru, bumi baru. Walau terasa sulit jatuh bangun Pak. Ketika pagi setelah doa 30 menit saya bertekad hidup berkenan. Ada saja situasi di mana saya diuji. Saya jatuh dan saya stres akan sikap saya Pak. Setiap hari saya bergumul, tapi saya isi terus dengan khotbah Bapak. Semoga saya bisa ya Pak sampai akhir. Saya takut saya tidak berkenan waktu dipanggil. Karena hidup dalam kekudusan itu benar-benar ujian yang sungguh berat. Tapi saya mau terus berjuang. Saya rindu Bapak menyapa saya. Saya sering berpikir enaknya orang yang di dekat Pak Eras bisa berjuang bersama karena saya merasa keluarga terutama suami tidak mendukung saya. Dia bilang jalani hidup, jangan berpikir yang keras. Hidup sudah susah. Saya sering berpikir apa saya ini orang jahat karena sering sekitar saya tidak suka sama saya. Saya ini pendiam terus, nggak tahu bahwa orang tidak suka sama saya. Tapi ada teman lain yang bilang, padahal saya nggak melakukan apa-apa. Tapi saya selalu berusaha untuk menyenangkan orang. Apa saya overthinking? Doakan saya dalam perjuangan ini Pak. Terima kasih Pak. Kepada kekasih Tuhan yang mengirimkan SMS ini atau tulisan ini, Anda orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi kekasihnya. Jalan hidup Anda harus dibuat sulit. Lingkungan kadang-kadang tidak ada alasan membenci dan menekan kita. Persis seperti yang saya alami. Juga persis seperti yang saya alami di mana saya stres melihat diri saya sendiri ketika selalu gagal untuk mencapai kekudusan. Ya, kepada kekasih Tuhan ini saya menyapamu.
Kamu adalah bagian hidup kami, di mana kita akan bersama-sama pulang ke surga. Sekarang kita berkemas-kemas dulu. Tetap bersama dengan Truth ID. Ya, jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng untuk mendapatkan notifikasinya. Dan saya akan mengembalakan Anda sebagai Bapak Rohani, sebagai mentor. Ya, Tuhan memberkati. 08966163 dan seterusnya dari pria usia 48 tahun. Salam Pak Eras, Pak, seringkali dalam khotbah pengajaran Bapak menyinggung tentang pendeta-pendeta besar karismatik yang bukan karakter Yesua. Dan saya dengar salah satunya bergabung dengan Sinode GSKI. Bagaimana menurut Bapak menanggapi artikel ini? Terima kasih jika Bapak berkenan menjawabnya. Saya menjawab. Tentu dari perjalanan hidup yang saya lalui, saya jalani, saya sudah bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak, mana yang ini berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak. Nah, banyak orang yang salah mengenali keadaan yang sesungguhnya. Ya, karena media itu bisa jahat. Saya lebih tahu keadaan pendeta tersebut tentu melalui langsung percakapan, melalui riset atau sebuah pengujian dalam perjalanan saya menghadapi orang-orang tersebut. Dan saya melihat kesempatan untuk bisa mengubah orang, tentu tidak ada yang sempurna ya, lalu menjadi berkat bagi gereja-gereja itu. Tetapi yang penting di sini, perlu saudara ketahui bahwa apa yang diketahui masyarakat itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi kita tidak mau bicara karena itu akan menyangkut nama baik orang. Saya salut kepada orang yang rela namanya dirusak demi kebaikan nama baik orang tua, nama baik banyak orang. Nah, jadi kalau saudara memiliki kepekaan bergaul dengan Tuhan, saudara akan memiliki naluri. Dan naluri itu bisa dipercaya. Dan kalau saudara mengenal saya sebagai pembicara dengan spirit yang Anda bisa rasakan, tentu lewat pengamatan saya tidak salah atau sulit untuk salah. Dan itulah yang membuat saya mengambil keputusan dan melangkah menerima penggabungan tersebut. Tentu dengan satu syarat yang mutlak bahwa gereja itu harus mengikuti pengajaran saya. Karena kalau di Gereja Suara Kebenaran Injil itu, penggabungan itu intinya dia mau belajar kebenaran. Jadi semua boleh otonomi, you atur gereja you suka-suka, yang tidak boleh dua. Satu, pengajaran harus mengikuti saya. Dua, liturgi, di mana lagu-lagunya harus mulai diubah sesuai dengan kebenaran di Gereja Suara Kebenaran Injil. Ya. Ini peristiwa sudah berlalu, kita tidak usah membongkar kembali karena kebusukan dari masalah itu akan tercium dan orang-orangnya juga sebagian juga sudah tidak ada lagi. Lebih baik kita diam dan kita menatap ke depan. Ya, move forward to the next level. Oke. Terima kasih untuk yang memberikan SMS ini,
karena beliau punya kepedulian. Ya, terima kasih. Saya teruskan, saudara. Wanita usia 32 tahun single dari SOE NTT 0813 1448 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta, saya ingin bertanya mengenai apa yang dituliskan dalam Wahyu 7. Menurut Bapak, apakah 12 suku keturunan Israel merupakan kiasan dari suatu profesi golongan kelompok tertentu dalam kehidupan manusia, khususnya umat pilihan orang Kristen? Dan apakah 12 suku tersebut yang dimaksud dengan anggota keluarga kerajaan Allah? Di Wahyu pasal 7, 12 suku itu bisa menunjuk orang percaya. Mengapa? Karena orang percaya itu harus jadi Israel. Artinya harus keturunan Abraham. Kalau bukan keturunan Abraham tidak bisa selamat. Sebab iman yang dimiliki oleh orang percaya harus iman yang modelnya seperti Abraham. Ya. Orang Yahudi itu keturunan Abraham secara darah daging. Kalau orang Kristen itu Israel menurut iman, berdasarkan iman. Jadi disebut sebagai Israel rohani kalau beriman seperti Abraham. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kisah Sakeus. Hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini karena ya, anak ini juga anak Abraham. Artinya tindakan Lazarus seperti Abraham. Ketika dia beriman bukan hanya pikiran, bukan hanya keyakinan, tapi tindakan. Rela memberikan separuh hartanya kepada orang miskin dan kalau ada orang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Jadi kalau orang-orang Kristen hari ini tidak memiliki tindakan seperti tindakan Abraham dalam keberimanannya, yaitu dalam ketaatan yang penuh kepada Allah Bapa, dan tidak meneladani Tuhan Yesus yang prinsipnya adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, dia bukan Kristen yang benar, dia Kristen palsu. Oke. Jika Bapak berkenan, mohon diberikan gambaran besar tentang profesi golongan kelompok dari 12 suku keturunan Israel. Misalnya suku Lewi yang merupakan kelompok rohaniwan. Oke. Di dalam kekristenan semuanya itu adalah imamat-imamat. Jadi kita tidak boleh memparalelkan 12 suku Israel dengan orang percaya. Tidak boleh memparalelkan. 12 suku Israel itu menjadi bridging jembatan lahirnya Mesias. Setelah Mesias lahir tidak perlu ada suku-suku. Tetapi 12 suku itu mau menunjukkan bahwa ini adalah umat pilihan. Spesifikasi suku itu mungkin tidak terlalu kita bisa tahu sekarang atau mungkin tidak pernah kita tahu. Tapi nanti di langit baru bumi baru barangkali ada pemisahan. Karakteristik suku ini, karakteristik suku ini, atau karakteristik kelompok ini, karakteristik kelompok itu bisa. Tapi itu nanti, bisa saja. Sekarang kita tidak tahu. Dan memang manusia kan memang punya karakteristik yang berbeda. Siapa tahu bisa dibagi dalam 12. Dan sekarang kita tidak tahu yang bagaimana. Bisa saja, tetapi ini bukan sesuatu yang jelas di Alkitab. Kita tidak boleh menafsirkan sembarangan. Saya ulangi, semua orang percaya itu imamat, seperti imam. Artinya hulu balang, musketeers, hulu balang kerajaan surga. Selama di dunia. Tapi nanti setelah mati, bisa saja ada 12 karakteristik, bisa saja. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan seterusnya. Bisa saja, tapi karena Alkitab tidak membuka secara bold, kita tidak boleh memaksa untuk menafsirkan atau tahu. Puji Tuhan. Mohon maaf jika pertanyaan saya tidak berkenan. Oh, ini pertanyaan yang bagus sekali dan Anda cerdas. Oke. Salam LB3, salam LB3 juga. Ini cerdas si wanita ini. Dari SOE ini tadi, ya. Sekarang 08 211 466
dan seterusnya, wanita usia 34 tahun single. Salam Om Eras yang saya hormati dan kasihi. Saya berjemaat di MAG, mohon sarannya Om, bagaimana menanggapi menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua, keluarga, orang terdekat kita mengenai kejombloan saya ini. Pertanyaan yang sering saya dengar, kapan nikah? Kok belum nikah? Udah umur segini, nanti kelamaan nggak bisa punya anak dan masih banyak lagi Om. Yang membuat hati saya sedih. Sedih karena mereka nggak tahu pergumulan saya. Jujur Om, kalau saya ditanya siap menikah enggak, saya jawab 50-50. 50-50 karena pernikahan itu harus jadi hadiah buat pasangan, orang tua, dan tentunya buat Tuhan. Kalau saya salah pilih kan berabe Om. Ya. Om Eras juga sering bilang ke kita anak muda, tanya Tuhan apakah menikah atau tidak. Cari Tuhan dulu baru cari jodoh. Saya sangat setuju sekali Om. Walaupun sedikit ada penolakan dari diri ini dalam hati bergumam. Sebegitunya ya mau nikah aja harus tanya Tuhan. Loh iya. Ternyata susah sekali ya Om jadi pengikut Kristus. Ya, susah. Barang bagus tidak ada harga murah. Harus menyangkali diri pikul salib kita setiap hari hidup rasanya sudah susah karena dengar khotbah Om Eras. Harus matikan keinginan daging ini, tidak mencintai dunia, gambar orang nangis. Ingin rasanya berhenti dari perjuangan ini Om. Tetapi diingatkan lagi oleh kebenaran yang Om Eras sampaikan, ada LB3 yang Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihinya. Om Eras, jadi bagaimana? Saya harus menjawab pertanyaan itu. Utama orang tua biar tidak menyinggung menyakiti perasaan orang tua. Dan tetap hormat kepada mereka. Sedikit info, saya di Depok, orang tahu, saya di Kampung Talaut, Sulawesi Utara. Jadi kalau orang tua, gini, tidak semua kita sikapi sama. Kalau orang tua, kita akan berkata, iya Pap, saya berjuang. Saya berusaha. Artinya berusaha di sini tidak harus mesti punya jodoh cepat-cepat, tapi berusaha mengerti kehendak Tuhan, berusaha seteliti-telitinya, secerdas-cerdasnya untuk menemukan teman hidup yang sesuai kehendak Allah. Ya Pap, baik saya akan coba berusaha, berjuang, itu kalimat yang bagus. Tapi kalau teman, senyum saja. Kenapa belum nikah? Nanti ketuaan, nanti tidak punya anak. Jangan dijawab. Anda menjawab malah salah. Tapi kepada orang tertentu yang bisa diajak bicara, bagikan firman. Kata Pak Eras tuh begini loh hidup. Seperti yang Anda tahu ini. Jadi untuk yang lain senyum. Untuk orang-orang tua, keluarga dekat, jawab baik. Terima kasih. Saya usahakan, saya berjuang, saya mencoba. Itu. Tetapi isinya itu adalah ya menemukan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan bohong ya. Betul-betul berjuang untuk mengerti kehendak Allah dan menemukan jodoh sesuai dengan kehendak Allah atau tidak berjodoh. Itu perlu perjuangan. Menemukan kehendak Allah. Om Eras selamat ulang tahun ya, sehat selalu ya Om. Om Eras adalah satu-satunya Bapak Gembala kecil yang menjadi teladan saya untuk hidup terus berjuang di dalam kebenaran. Oh iya Om, lagu Om Eras yang judulnya Sabarnya Tuhan sangat menyayat hatiku Om. Isi lagunya sesuai dengan perjalanan hidupku. Terima kasih banyak Om Eras atas kesabarannya dalam membaca tulisan ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Jadi jelas ya. Sekarang wanita lagi usia 25 tahun Semarang. 0819 540 dan seterusnya. Salam Pak Eras, mohon waktunya sebentar ya, mohon penjelasannya. Jika orang di luar Kristen bisa masuk surga, lalu apa poin bisa disampaikan saat orang Kristen menginjili orang lain secara verbal? Karena toh dengan tidak menjadi orang Kristen juga bisa masuk surga.
Menginjili orang, ini harus dibetulkan dulu konsep menginjili itu. Menginjili itu yang pertama harus menjadi saksi bahwa memang dulu ada juru selamat. Anak Allah yang menjadi manusia yang mati untuk semua orang. Beritahu dulu. Soal dia terima atau tidak, soal dia mengerti atau tidak, itu individu. Ya. Betul, dia juru selamat yang menebus dosa dan menyelamatkan manusia. Menyelamatkan artinya dikembalikan ke rancangan semula. Ini loh model yang sudah diselamatkan. Modelnya itu menjadi seperti Yesus. Itu baru namanya menginjili dengan benar. Bersaksi. Menjadi utusan. Adapun waktu kita berbicara, nah ini penting sekali. Waktu kita berbicara, kita tidak bisa membuat format. Harus begini, harus begitu. Tuhan akan pimpin. Sebab bicara kepada si A dengan si B itu beda. Intinya, kita membuat mereka tidak masuk neraka dulu. Berbuat baik. Sebab orang di luar Kristen itu memang bukan umat pilihan ya. Anda tidak bisa paksa mereka jadi umat pilihan karena umat pilihan itu hak prerogatif Tuhan. Allah menentukan ini jadi dari kecil memang bukan orang Kristen. Sampai mati tidak pernah jadi Kristen. Tapi kita bisa membuat dia tidak masuk neraka dengan menjadi saksi, kelakuan yang baik. Membuat mereka tidak membenci Yesus, tidak menganiaya orang Kristen. Kita jadi saksi. Itu dulu. Ya. Jangan mengajak orang jadi Kristen dulu. Itu salah. Karena tidak semua orang dipanggil jadi orang Kristen. Nah, dari orang-orang yang kepada mereka kita bersaksi, pasti ada yang jadi Kristen. Pasti ada yang jadi orang percaya. Sementara itu ada orang-orang Kristen yang juga pindah agama. Ya, suka-suka masing-masing. Kebebasan masing-masing. Nah, orang yang menjadi percaya ini, jadikan murid. Maka Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Bukan hanya jadi orang Kristen. Nah, ini yang harus saudara ketahui. Nah, banyak orang Kristen tidak tahu. Aduh, ya ayo, yang penting Yesus Juru Selamat. Debat. Akhirnya ayo masuk gereja. Ini salah. Kelakuan you dulu membuktikan Yesus itu pernah ada. Mengubah manusia. Dan Andalah manusia yang diubah itu. Kalau mereka tidak jadi Kristen, biar mereka berbuat baik. Karena memang mereka bukan orang yang dipilih jadi umat pilihan. Tapi kalau ada orang yang menjadi Kristen, jadikan murid. Yaitu berperilaku seperti perilaku Anda. Yang seperti Yesus. Oke? Jelas sekali. Jika orang di luar Kristen asal baik dan tidak mengenal Yesus bisa masuk surga, bagaimana dengan mantan orang Kristen yang meninggalkan Yesus? Pasti binasa. Karena meninggalkan Yesus pasti binasa. Tetapi ada tapi. Orang-orang ini mengapa meninggalkan Yesus? Coba dipelajari. Satu kampung ya, dulu saya mendengar cerita. Satu kampung itu didatangi seorang penginjil. Lalu sebagian mereka jadi Kristen, lalu berdirilah gereja. Tetapi penginjil ini atau jadi pendeta itu, akhirnya dia membawa lari istri orang atau melakukan pelanggaran moral. Orang-orang yang tadinya Kristen balik lagi ke agamanya. Nah, bagaimana ini? Kita tidak tahu. Mantan Kristen yang meninggalkan Yesus. Sebelum dia meninggalkan Yesus pun sebenarnya dia bukan anak Allah. Nah, ini yang saudara harus tahu. Yang namanya Kristen itu bukan orang beragama Kristen. Orang yang seperti Kristus. Jadi kalau kita lihat orang-orang Kristen yang kelakuannya jahat, itu anak setan, bukan anak Tuhan. Kalau dia pindah agama, ya tidak usah pindah agama aja masuk neraka. Jadi kalau sampai orang itu benar atau baik, Kristen yang benar, dia tidak akan meninggalkan Yesus. Kalau sampai meninggalkan Yesus itu ada yang salah dalam hidupnya. Maksud saya adalah dia sudah tahu bahwa Yesus itu juru selamat manusia, jalan dan kebenaran. Apa itu juru selamat? Dia belum tahu. Makanya gereja-gereja bertanggung jawab. Juru selamat itu bukan hanya
dia memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Tetapi dia mengendaki orang percaya kepadanya. Percaya itu ini tadi, menjadikan jalan. Akulah jalan. Artinya bukan hanya mempercayai Yesus Juru Selamat, tapi masuk jalan itu, menjalani jalan itu. Kebenaran, artinya hidup dalam kebenaran. Hidup dan hidup. Hidup itu zoe, memiliki kualitas hidup seperti kualitasnya. Tapi dia memilih meninggalkannya dengan menganut agama lain. Atau bahkan tidak menganut agama tertentu. Ya. Nggak usah pindah agama, dia sudah masuk neraka. Nah ini yang memang tidak enak didengar. Sebenarnya banyak orang Kristen itu bakal masuk neraka. Materialistisnya terhadap pegawai, terhadap pembantu, terhadap sopir. Bahkan kenyataannya banyak orang non-Kristen lebih baik dari orang Kristen. Jadi tolong jangan membedakan terlalu tajam antara orang Kristen dan agama lain. Ini Kristen cuma beragama, agama lain juga agama lain. Jangan membedakan terlalu tajam. Jangan mentang-mentang dia punya Yesus, percuma dia punya Yesus. Karena tidak dijalani. Orang tidak punya Yesus tapi menjalani hukum lebih baik. Orang tidak beragama tapi bermoral lebih baik dari orang Kristen ini. Nah, adapun seorang jadi Kristen itu karena memang dipilih Allah. Jadi kalau dipilih Allah itu harus sempurna seperti Bapa. Jadi Tuhan katakan yang diberi banyak dituntut banyak. Kok begitu Pak? Itu yang benar. Ya, oke. Mohon penjelasan yang Alkitabiah Pak. Ya ini Alkitabiah, hanya tentu waktunya singkat sehingga saya tidak bisa menjawab secara utuh. Ikuti pengajaran saya mengenai keselamatan di luar Kristen. Dan pengajaran saya mengenai Yesus mati untuk semua orang. Itu ada beberapa puluh pertemuan loh. Betul ya? Puluh. Jadi ada 40 lebih pertemuan kalau tidak salah. Untuk digabungin. Jadi tentu banyak sekali. Dan saya tidak cukup waktu untuk menjawab ini. Ya. Oke. Ini pertanyaannya bagus sekali. Tapi tidak bisa dijawab dalam waktu singkat. Tetapi secara ringkas tadi sudah saya sampaikan. Harus tahu apa itu percaya, apa itu juru selamat. Ya harus jelas. Ya, orang pindah agama, dia tahu Yesus juru selamat. Apa dia juru selamat? Nggak tahu dia sebenarnya. Belum tahu. Dia hanya tahu labelnya, tidak tahu isinya. Ya. Seperti orang tahu itu misalnya kulkas. Tapi nggak tahu fungsinya. Apa itu kulkas? Jadi lemari baju. Jadi jangan saudara pikir orang punya kulkas pasti minum air es. Karena dia tidak tahu itu fungsinya juga nggak minum air es. Oke. 08 12 13 78 dan seterusnya. 30 tahun laki-laki. Jakarta. Salam Pak, saya mau bertanya pendapat Pak Eras mengenai biro jodoh. Ataupun aplikasi jodoh. Seperti Tinder, Cupid, dan lain-lain. Itu tidak alkitabiah. Dan itu menyesatkan. Jangan masuk ke sana. Jangan masuk sana. Itu sebenarnya kurang ajar. Kalau orang Kristen masuk di kelompok ini kurang ajar. Karena dia tanya manusia, bukan tanya Tuhan. Ya, hati-hati. Orang Kristen tidak boleh mencari jodoh lewat biro jodoh. Salah sekali. Sesat. Sesat itu. Pak, tapi ada juga lupa yang dapat. Oh ya, dapat. Tetapi nanti kita lihat saja. Ya, kita lihat saja. Kalau dia orang Kristen yang belum dewasa, kita tidak bisa ngomong. Tidak beda dengan orang yang tidak beragama. Tapi Kristen yang benar tidak akan. Tidak akan mencari jodoh lewat biro jodoh. Itu malu-maluin. Kampungan, saudara. Ya. 0812, 1803, dan seterusnya. Pak, boleh nggak pacaran sebelum menemukan Tuhan atau sebelum kerek dengan Allah, Bapak? Walaupun dengan sama agama Kristen, Pak. Pacaran belum kerek dengan Allah, bahaya. Salah pilih jodoh besar kemungkinan. Dan saya kasih tahu ya, ini nanya pasti anak muda. Saya kasih tahu ya, nih Om Eras sudah lihat banyak wanita menyesali perkawinannya. Banyak pria menyesali perkawinannya. Jadi, jangan coba-coba. Ya, nanti ikuti di tahun 2021 saya akan memberi kembali seminar mengenai memilih jodoh atau memilih teman hidup. Baik, saya akhiri perjumpaan ini. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng, men-share, dan seperti pertanyaan hari ini, agar
album bisa diperdengarkan di radio-radio. Puji Tuhan, terima kasih. Kita sedang membuat jadi buku. Sebenarnya sudah jadi beberapa buku, belum dirilis. Ya, saudara-saudara. Dan nanti pada bulan Januari mulai ada Truth TV. Jawaban-jawaban yang up to date akan kami sampaikan melalui Truth TV. Oke, saya kira cukup apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati.